Menjalankan bisnis usaha transportasi itu sangatlah sulit. Sebuah perusahaan yang sudah punya nama besar dan sudah berpengalaman pun akan berjuang mati-matian mempertahankan eksistensinya agar bisa tetap survive. PO Lorena pernah menjadi salah satu perusahaan otobis tersukses di Indonesia. Pengalamannya di bidang transportasi sudah sangat matang, dan ekspansi bisnisnya telah merambah ke berbagai sektor usaha. Namun sayangnya usaha transportasi PO Lorena kini kondisinya tak lagi seperti dulu, di mana dulu PO ini menjadi salah satu PO yang armadanya selalu ramai penumpang, dengan banyaknya armada yang seringkali kita lihat berseliweran di jalanan. Namun sekarang sudah sangat jarang sekali kita jumpai lagi di jalanan. Beberapa rute yang dulunya ramai penumpang kini telah tergerus oleh banyaknya PO pendatang baru yang perlahan-lahan merebut pangsa pasar PO Lorena. Nah, kira-kira apa yang membuat PO Lorena menjadi seperti sekarang ini? Yang pertama, persaingan yang semakin ramai. Tak bisa dipungkiri, kini persaingan bis akap semakin sengit. Banyaknya pendatang baru yang berani perang tarif dan fasilitas membuat banyak perusahaan otobis yang sudah lama bermain di pasar bis akap mau tak mau juga harus siap ikut bersaing dengan memulai strategi baru dan menawarkan gebrakan-gebrakan baru. Nah, hal ini sayangnya tidak dilakukan oleh PO Lorena di tengah persaingan yang semakin ketat. Nomor 2, fasilitas dan pelayanan yang tidak maksimal. Menurunnya minat penumpang terhadap bis Lorena juga disebabkan dari pelayanannya yang belakangan ini dirasa kurang maksimal. Kurang bisa menjangkau lebih banyak pasar. Mereka fokus di kelas eksekutif tapi tidak lagi fokus di kelas bisnis VIP yang menurut saya ada potensi. Nomor 3, ambisi besar perusahaan. Selain jasa angkutan bis, bisnis Lorena pun juga merambah ke berbagai sektor lainnya, seperti ekspedisi kargo, jasa pengiriman, hingga perusahaan properti dan industri pengolahan kelapa sawit. Bahkan sempat ada wacana Lorena mau buka usaha maskapai penerbangan juga. Ambisi besar tersebut nampaknya berbanding terbalik dengan kondisi PO Lorena saat ini. Karena dari banyaknya usaha yang dimiliki, jadinya fokus pemecahan masalah juga menjadi terbagi-bagi. PO Lorena kini sepertinya bukan menjadi skala prioritas bagi holding company dibanding bisnis lainnya. Nomor 4, pergantian manajemen dari generasi sebelumnya ke generasi setelahnya. Kalau melihat kasus di Akas Group dan Sumber Alam, biasanya pergantian generasi seringkali mengalami semacam stagnasi karena generasi baru masih menelaah permasalahan dan potensi. Nomor 5, tidak punya daerah yang dikuasai. PO Lorena sayangnya tidak ada daerah atau kantong-kantong yang mereka kuasai. Tidak seperti Sinar Jaya di Ngapak Raya, Agramas di Wonogirian, dan Garuda Mas di Purwodadi. Dulu sempat ada sih, yakni di Madura. PO Lorena cukup punya tempat di sana. Namun seiring berjalannya waktu mulai tergeser dengan pendatang baru. Nah, punya daerah yang dikuasai ternyata sangatlah penting bagi perusahaan otobis untuk bisa tetap survive di tengah gempuran persaingan. Karena menguasai satu daerah itu lebih efisien daripada menyebar ke banyak trayek tapi tidak ada satu daerah yang dikuasai. Nah, itulah tadi beberapa faktor yang membuat PO Lorena jadi seperti sekarang ini. Gimana menurut kalian, ada faktor lainnya? Silahkan bisa tambahkan di kolom komentar ya.